Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum saya sudah menerima intake info dari kamu, bikin email saya ya. Baik, sekarang sesi konseling ini akan segera dimulai ya. Apakah kamu sudah siap? Insyaallah siap. Sebelum melakukan sesi konseling, ini alangkah baiknya kamu perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Matasari. Baik, boleh izin perkenalkan terlebih dahulu juga. Perkenalkan, nama saya Rigianto Permana, asal dari Cigalontang. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, semester 5. Sebelum sesi konseling dimulai, apakah ingin yang Anda tanyakan dulu terlebih dahulu? Ada ayah, saya izin bertanya. Ada berapa sesi konseling ini? Jadi sesi konseling itu ada 3 sesi dengan waktu 40 menit per sesi. Jadi jika permasalahan kamu ini belum terselesaikan dengan sesi sekarang, maka Anda lanjut ke sesi selanjutnya dengan sesi konseling. Ini bersifat pribadi atau rahasia sehingga hanya kamu yang tahu dan saya, teman, sahabat, ataupun pacar. Saya ingin meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kamu. Apakah boleh orang tersebut mengetahuinya? Mungkin hanya kita berdua saja ya, yang tahu. Baik, kalau begitu sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena kamu telah mempercayai tentang masalah sedang kamu hadapi saat ini. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Baik, kalau begitu di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sesi konseling itu. Jadi sesi konseling ini saya bertindak sebagai konselor dan kamu sebagai konseling atau klien saya. Sesi konseling ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien, yaitu kamu sendiri ya. Baik, untuk membersihkan waktu silakan kamu langsung saya bercerita permasalahan yang kamu sedang dihadapi saat ini. Baik, mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi itu stres karena tugas kuliah ya. Jadi tugas kuliahnya itu banyak, terus deadline-nya juga mepet. Jadi saya harus bingung gitu harus mengerjakan yang mana dulu. Jadi teteh sulit untuk mengerjakan tugas dengan deadline yang sama. Adakah yang lain yang bikin bingung selain waktu, teteh? Selain itu juga ada sih ya. Selain itu misalnya kalau kerja kelompok saya suka atau ngerjain tugas di luar gitu bareng teman, saya suka bingung untuk meminta izin ke orang tuanya karena mungkin gimana ya, saya juga kerja gitu bersama orang tua saya di rumah. Nah, jadi saya juga harus bantuin mereka. Terus kalau mau keluar juga saya jadi ragu-ragu untuk meminta izinnya karena takut aja gitu gak diizinin sama orang tua. Jadi orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk mengerjakan
mengerjakan tugas kelompok di luar seperti itu teh? Bukan tidak mengizinkan ya Kak, boleh, tapi sayanya aja yang merasa takut gitu untuk izin terlebih dahulu kepada orang tua. Teteh merasa cemas sepertinya dan overthinking duluan ketika kamu meminta izin ke orang tua ketika ada tugas kelompok di luar. Iya. Jadi apa yang telah Teteh sampaikan tadi yaitu permasalahan tidak bisa mengatur waktu ketika ada tugas yang mepet deadline, dan Teteh juga merasa cemas ketika mau mengerjakan tugas kelompok di luar ya seperti itu teh. Iya Kak, benar. Baik, saya mempunyai pertanyaan di sini dari sesi konseling ini. Apa yang Teteh harapkan terjadi dalam diri kamu? Mungkin saya juga ingin tugas saya selesai dengan tepat waktu. Terus saya juga kedepannya kalau mau minta izin nggak takut dan nggak ragu-ragu gitu. Jadi tujuan Teteh ingin tugas yang waktunya mepet itu cepat selesai dengan tepat waktu seperti itu teh. Iya Kak. Saya ingin bertanya kepada Teteh ya. Dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh teh. Boleh membuat posisi Teteh tubuh yang rileks dan tarik napas yang panjang sampai benar-benar enjoy ya teh, atau santai. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini teh ya, Teteh pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Saat Teteh tertidur terjadi sebuah keajaiban yang saat itu masalah yang dipercayakan kepada saya itu tuntas karena keajaiban telah merubahnya. Karena Teteh tertidur, Teteh tidak tahu apa yang terjadi saat bangun pada hari itu. Apa yang Teteh rasakan berbeda pada pagi hari itu ya? Mungkin yang saya rasakan ya di pagi hari itu saya lega dan tidak ada beban sama sekali di hidup saya. Apa yang Teteh lakukan pada saat berbeda pada pagi hari itu? Lebih ke ceria aja gitu Kak, nggak ada beban juga. Terus kalau keluar rumah juga tidak takut untuk berbicara dan meminta izin kepada orang tua. Adakah orang lain yang mengetahui pada pagi hari itu berbeda? Ada Kak, mama. Oh, sepertinya itu mama. Apa yang mama sadari pada hari itu bahwa ada yang berbeda? Lebih yang lebih mama saya sadari yaitu lebih semangat, terus lebih darinya itu pada diri saya itu lebih fresh gitu, lebih kayak nggak ada beban. Apa yang mama sadari ketika pagi hari itu Teteh merasa berbeda? Mungkin waktu bangun tidur itu saya bahagia, terus ceria, udah gitu aja mungkin. Kira-kira apa yang mama Teteh katakan ketika melihat pada hari itu Teteh berbeda? Mungkin mama saya tuh gimana ya, cuma ngobrol
aja gitu. Kayak nah gitu harus semangat terus nggak lesu. Bagaimana reaksi Teteh ketika mendengar Mama mengatakan hal seperti itu Teh? Lebih apa ya, lebih semangat mungkin ya. Terus karena mungkin orang tua juga, biar saya itu bahagia ya, lebih ceria aja. Adakah orang lain lagi yang mengetahui ada yang beda pada diri kamu pada pagi hari itu? Mungkin ada ya kak. Siapa ya, mungkin kakak sih ya. Apa yang dilihat oleh kakak Teteh ketika melihat Teteh pada pagi hari itu? Sama kayak mama mungkin ya kak, yang saya tadi obrolin gitu. Nah kayak gitu, misalnya ceria terus bisa senyum lebar. Kan biasanya saya tuh enggak seceria itu. Bagaimana Teh reaksi ketika mendengar kakak laki-laki mengatakan seperti itu Teh? Lebih semangat lagi tadi kan mama bilang gitu sama ya kayak kakak gitu. Terus jadi tambah semangat aja. Baik, sekarang katakan saja semua yang sudah kamu capai dan apa yang kamu rasakan setelah itu ya Teh. Yang saya rasakan itu mungkin lebih semangat, lebih bahagia karena ada dorongan. Terus saya juga bisa menjalani hari-hari saya dengan lebih giat lagi, lebih semangat, dan nggak ada beban kayak tugas. Oh baik Teh kalau seperti itu. Dan saat perasaan itu muncul, ada di bagian tubuh manakah yang paling kamu rasakan? Di bagian hati mungkin ya Pak. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus pada sensasi semangat ya yang dirasakan pada bagian tubuh itu sambil menyimpan tangan kamu di sana. Baik, perasaan Teteh sekarang kecil atau besar? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk Teh? Berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna Teh? Berwarna. Warnanya seperti apa Teh? Mungkin biru ya. Sekarang saya ingin Teteh bayangkan kaki Teteh masukkan ke dalam lingkaran warna biru dan membawa pikiran dan perasaan Teteh ke memori pertama kali memunculkan perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu di SMA ya Teh, di kelas 1, 2, 3 ya Teh. Beri saya ketika memori itu muncul ya Teh. Mungkin pas waktu SMA kelas 3. Apa yang terjadi Teh di sana?
jadi pada waktu itu ada pas SMA ya, ada tugas tapi nggak terlalu banyak. Terus kalau mau kemana-mana itu nggak perlu takut untuk bilang ke orang tua. Baik teh. Apa yang teteh membuat tidak takut meminta izin terlebih dahulu ke orang tua ketika mau keluar rumah teh? Mungkin kalau dulu itu ya minta izinnya tuh langsung sama temen gitu, jadi nggak sendirian, jadi ada temen. Oh baik. Apa yang ada di dalam pikiran kamu saat itu teh? Mungkin pikirannya itu biasa aja gitu, nggak ngerasa takut. Terus kalau mau bilang juga nggak banyak pikiran kayak overthinking duluan gitu lah. Baik, sekarang ya teh saya ingin turunkan kembali ke pengalaman lain ketika kamu merasa tidak takut itu muncul. Mungkin pada saat SD atau SMP kelas 1 dan 2 dan 3 itu beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. SD kelas 4. Apa yang terjadi pada saat kelas 4 itu teh? Waktu itu guru saya ngasih saya tugas, terus saya tuh nggak ngerjain tapi nggak dimarahin gitu lah, masih dimaklumin. Boleh saya tahu apa yang terjadi saat itu ya teh? Yang terjadi pada saat itu saya bilang lupa kalau ada tugas. Apa yang berbeda di saat kamu itu? Lebih nggak ada beban gitu. Meskipun saya gak ngerjain tugas, saya nggak dimarahin sama gurunya gitu. Jadi masih dimaklumin kalau saya itu gak ngerjain dan dikasih nasihat aja. Baik teh, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa terpuruk dan 10 itu adalah kondisi yang terbaik, ada di skala berapa posisi kamu itu? Mungkin ada di skala 4 ya. Wah, ternyata telah mampu mencapai angka 4 ya teh. Dari 0 itu lumayan jauh ya teh. Bagaimana kamu mampu mencapai angka 4 itu? Mungkin saya yakin sama diri saya, lebih percaya aja gitu sama diri sendiri. Kira-kira apa ya teh yang perlu terjadi pada diri teteh supaya dapat naik 1 poin ke atas seperti itu? Apa ya? Mungkin saya lebih berpikiran positif, yang mana yang udah dulu dikerjakan. Oh iya baik. Bagaimana cara biar teteh bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih penting? Mungkin ada dorongan terus ya, terus mengalihkan ke kegiatan lain juga. Baik, kira-kira apa yang perlu teteh lakukan dalam seminggu itu supaya dapat mempercepat kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan ya teh? Saya itu akan memikirkan hal-hal yang baik, terus bisa mengatur waktunya juga dengan baik. Baik teh, adakah hal yang lain lagi gitu yang perlu teteh lakukan? Mungkin
yang saya lakukan, saya akan berusaha berpositif thinking. Baik, sesi konseling ini saya ingin Anda menulis pesan dan kesan yang kamu dapat selama sesi konseling ini dan menulis pada kertas 1 lembar ya teh. Ya, Seperti sesi konseling ini mesti kita akhiri pada sesi kedua ini. Nanti saya ingin melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri kamu setelah sesi konseling hari ini selesai. terima kasih. Baik, terima kasih.